Selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi di pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita sama-sama menghadap hadirat-Nya. Pertolongan kita adalah dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita naikkan pujian, suci, suci, suci. Atas segala penyertaan-Mu yang boleh terus-menerus ada di dalam hidup kami ya Bapa. Jika pada pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini ya Tuhan, semua adalah karena kasih-Mu, semua adalah karena kebaikan-Mu, semua adalah karena anugerah-Mu ya Bapa. Sebelum kami lebih dalam lagi memuji, memuliakan, dan mendengar firman-Mu ya Bapa, kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa perbuatan kami ya Bapa. Tuhan ampunkan kami, sucikan kami ya Bapa, layakkan kami disebut sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami memang masih beribadah secara online ya Tuhan, namun kami percaya ya Bapa bahwa penyertaan-Mu, berkat-Mu, kebaikan-Mu, kasih-Mu tidaklah pernah berubah ya Bapa. Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami bersama-sama menghadap hadirat-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah Engkau sendiri yang memberkati kami semuanya pada pagi hari ini ya Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga yang menonton pada pagi hari ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat semua ibadah-ibadah di gereja manapun ya Tuhan, yang pada saat ini juga beribadah online ya Tuhan. Kau juga memberkati semuanya ya Tuhan. Tuhan Yesus, pulihkanlah negeri kami ya Tuhan, sehingga kami juga boleh seperti dulu lagi Tuhan, kami boleh berada bersama-sama di rumah ibadah-Mu ya Bapa. Kami sungguh merindukan hal itu boleh terjadi lagi ya Bapa, dan kami percaya itu akan terjadi lagi. Tuhan Yesus, tolonglah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan ibadah online kami pada pagi hari ini. Biarlah kuasa-Mu saja yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menaikkan satu pujian, Tiang Awan, Tiang Api. Seperti yang ada di lagu ini, kita tidak perlu khawatir terhadap apapun, bahwa tangan Tuhan yang penuh kasih yang tetap menopang kita. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti.
berharap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut, Lu melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan tetap menjaga hidup kita dengan kebaikan-Nya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Pagi hari ini kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapa. Bangsa di mana kami boleh berada ya Bapa. Kami mohon Tuhan perlindungan-Mu untuk selalu senantiasa ada untuk bangsa ini ya Bapa. Kami mohon juga kepadamu ya Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan seluruh aparat pemerintahan, seluruh pemimpin dari pusat hingga daerah ya Tuhan, dari yang tertinggi hingga yang terendah ya Tuhan. Saat ini Tuhan mereka boleh bersama-sama bersatu hati ya Tuhan, mereka diberi hikmat, diberi kebijaksanaan Tuhan untuk boleh bersama-sama memulihkan bangsa kami ini ya Bapa. Tuhan, mereka boleh bersatu hati, berikanlah hikmat ya Tuhan di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan. Begitu banyak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya Bapa, di mana ekonomi juga Tuhan begitu terpuruk ya Tuhan. Kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri turut campur tangan ya Tuhan untuk negeri kami ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat Pulau Batam ya Tuhan, secara khusus Tuhan juga. Tuhan, kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Pulau Batam juga boleh dipulihkan ya Tuhan, baik dari ekonominya juga ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah ya Tuhan agar pulau ini juga boleh aman, makmur Tuhan. Tuhan Yesus, di mana PHK juga terjadi di mana-mana ya Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya ya Tuhan, kami jikalau berseru-seru kepadamu ya Tuhan, tiada yang mustahil di hadapan-Mu. Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Tuhan, mereka boleh di PHK, namun mereka boleh Tuhan mengadakan peluang-peluang yang ada. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, talenta-talenta kepada mereka ya Tuhan. Mereka boleh terus berusaha ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang jikalau masih bekerja pada saat hari ini ya Tuhan, kami boleh bersyukur Tuhan bahwa kami juga boleh masih tetap bekerja juga Tuhan. Biarlah Engkau sendiri juga yang memberkati ya Tuhan kami di tengah-tengah pekerjaan kami ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa buat yang berbisnis, yang berusaha, yang berdagang, yang menjual jasa, yang apapun yang mereka kerjakan saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau pelihara ya Bapa, dan semuanya boleh berhasil bersama-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat jemaat-jemaat yang sakit ya Tuhan.
baik yang ringan, yang berat, maupun yang dalam masa pemulihan. Biarlah Engkau sendiri yang turut campur tangan ya Bapa. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan buat seluruh pasien-pasien Corona ya Tuhan, di mana-mana berada ya Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah mereka, pulihkanlah mereka ya Bapa. Kami juga bersyukur ya Tuhan, sudah banyak yang sembuh ya Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan, pemerintah boleh bersama-sama juga ya Tuhan, berada di garis terdepan juga ya Tuhan, untuk boleh bersama-sama ya Tuhan, untuk satu hati memerangi virus corona ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau juga memberkati dokter, perawat, seluruh staf rumah sakit juga ya Tuhan. Engkau memelihara mereka, menjaga keluarga mereka ya Tuhan, agar mereka tetap aman, mereka tetap sehat ya Bapa. Dan mereka diberi kekuatan juga ya Tuhan, untuk boleh bersama-sama merawat pasien ini ya Bapa. Tuhan Yesus, tolonglah ya Tuhan, bukan hanya di Indonesia, bahkan dunia ya Tuhan. Kiranya Engkau turut campur tangan ya Tuhan, selamatkanlah negeri kami, pulihkanlah negeri kami, pulihkanlah dunia ini ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga terus berdoa Tuhan buat gedung gereja di Tiban 3 ya Tuhan, yang boleh terus berjalan pembangunannya ya Bapa. Kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau memberkati orang-orang yang terlibat di dalamnya ya Bapa. Para pekerja Tuhan, Kau berikan kesehatan ke Tuhan, kekuatan Tuhan. Mereka boleh terus bekerja ya Tuhan, sehingga rumah ini boleh dibangun sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami terus berdoa juga Tuhan buat dana-dana yang diperlukan ya Bapa. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, pada waktunya Engkau juga yang akan mencukupkannya. Kami juga berdoa Tuhan buat rumah di sebelahnya, jikalau Tuhan berkehendak itu boleh menjadi milik GSK ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang turut campur tangan juga ya Bapa, dan melancarkan segala urusannya. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa-doa kami ya Bapa. Bila sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Petrus. Tuhan, Kau urapi, Engkau kuduskan ya Tuhan. Setiap firman yang ditaburkan boleh menjadi makanan berkat bagi setiap kami yang boleh mendengarnya. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang tidak sempurna. Biarlah Engkau yang menyempurnakannya, dan biarlah semua boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita dengan satu pujian, Penuhilah Bejanaku. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan suruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Aku datang. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air
Ya, selamat pagi saudara-saudara seiman kita yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita puji Tuhan, kita masih bisa berbakti walaupun secara online. Ya, kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan, kita masih bisa memuji nama Tuhan. Walaupun pandemi COVID-19 ini masih berlalu. Kita puji Tuhan, kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Mari kita ikuti anjuran pemerintah untuk kita tetap pakai masker, sering-sering cuci tangan, dan jaga jarak, dan stay at home. Ya, bagi yang bekerja mungkin tidak bisa tinggal di rumah, tapi mari kita hati-hati, mari kita waspada, tapi tidak perlu khawatir. Yang bekerja kita tetap bekerja, kita anjuran pemerintah untuk tetap menjaga kesehatan. Pulang kerja, kita ganti baju semua, kita mandi, baru kita berkumpul dengan keluarga. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh mengasihi dalam kehidupan kami. Engkau selalu memberikan kekuatan di dalam kehidupan yang penuh tantangan ini. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau masih melindungi kami untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini, sehingga pada saat ini kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Sucikan hati kami Tuhan, sehingga firman ini memberikan berkat, memberikan kekuatan rohani kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, kita sudah memasuki bulan Mei. Pada minggu yang pertama ini, puji Tuhan, kita masih bisa berkumpul bersama-sama saudara iman kami. Walaupun secara online di rumah kita masing-masing. Ya, pada bulan yang lalu, kita baru saja memperingati Jumat Agung. Kematian Yesus di atas kayu salib. Dan kebangkitan Yesus pada hari Paskah Minggu. Dan pada bulan ini kita pun akan memperingati Pentakosta, Yesus akan naik ke surga. Ya, bagi kita bukan sekedar perayaan peristiwa kebangkitan Yesuslah yang merupakan tanggung jawab kita juga untuk kita tetap sebagai orang-orang yang sudah diberikan anugerah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita perlu bertanggung jawab untuk menjalankan hidup ini. Ya, kita merasakan betapa Allah itu sungguh mengasihi, luar biasa, menjamin kepastian dalam hidup kita. Allah membangkitkan Yesus dengan tujuan agar kita memperoleh kemenangan. Jadi inilah tujuan Allah membangkitkan Yesus Kristus dari kematian untuk kita memperoleh suatu kemenangan. Maka dari itu, mari kita belajar beberapa firman Tuhan. Pertama, kita harus kuat. Kita harus kuat. Mari kita lihat 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan 8 saya akan bacakan. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7 dan 8 berkata, "Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah." Di sini dengan jelas, kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Dalam segala kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, dan kami dihempas namun tidak binasa. Inilah, maka dari itu, dalam menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini, kita harus kuat. Kita harus menjadi orang yang kuat. Kita harus kuat. Kenapa? Karena Yesus sudah mengerjakan segala mujizatnya untuk kita. Tetapi kita lihat dalam kehidupan ini, masih banyak orang yang tidak mengalami mujizat, sehingga mereka tidak kuat. Padahal Alkitab sudah nyata mencatat, orang yang bertahan sampai akhir, sampai berkesudahannya akan memperoleh keselamatan. Tapi masih banyak orang yang menjadi putus asa, masih banyak orang yang menyerah, masih banyak orang kecewa, dan masih banyak orang stres. Karena apa? Karena tidak memiliki kekuatan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus kuat. Karena Yesus sudah mengerjakan segala mujizat untuk kita semua. Bagaimana dengan kita? Coba kita lihat dari yang sederhana. Dari yang sederhana dalam kehidupan kita, Yesus memberikan terang. Yesus memberikan cahaya, sehingga kita bisa melihat. Sehingga kita bisa melihat pemandangan yang baik, kita bisa melihat keluarga, kita bisa beraktivitas. Karena ada apa? Ada cahaya. Pernahkah terpikir oleh kita betapa pentingnya cahaya atau terang itu? Mungkin saya kira semua orang tidak pernah memikirkannya. Kecuali kalau tiba-tiba awan mendung, gelap sekali, dan tiba-tiba lampu listrik padam. Barulah kita menyadari betapa perlunya cahaya, betapa perlunya
terang yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ini sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Demikian juga dengan kesehatan kita. Mungkin saat kita sakit, pada saat kita sakit barulah kita merasakan betapa pentingnya kesehatan tersebut. Inilah kita. Demikian juga dengan hidup kita. Pernahkah kita merasakan betapa pentingnya hidup ini? Mungkin jarang, karena kita belum pernah mati. Apakah kita perlu mati dulu baru kita merasakan betapa pentingnya hidup ini? Ya, kita perlu mengubah sikap hidup kita pada saat ini. Kita harus rubah sikap hidup kita. Selama ini kita mungkin menganggap bahwa hidup sebagai otomatis ada. Ya, setiap hari kita bisa bangun dan itulah menjadi suatu rutinitas kita. Sudah pasti, setiap pagi kita pasti bisa bangun. Sampai kita menganggap, ya ini sudah dengan sendirinya ada. Padahal, siapa sih yang menjamin bahwa kita besok pagi masih bisa hidup? Siapa sih yang menjamin bahwa kita besok pagi masih bisa bangun? Hidup bukan sendirinya ada. Karena hidup ini diberikan oleh Tuhan. Diberikan hidup ini setiap hari. Setiap pagi Tuhan kembali memberikan kepada kita hidup. Kalau kita merasakan, kalau kita melihat hidup ini dari kacamata ini, maka kita akan berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah memberikan hidup dan merasakan betapa pentingnya hidup ini, betapa pentingnya, betapa manfaatnya untuk kita hidup ini. Begitu juga dengan kebangkitan Yesus. Dengan kebangkitan Yesus dari kematian, ini menandakan bahwa Yesus memberikan hidup yang baru kepada kita. Pada saat seperti inilah, mari kita sadari betapa berharganya kita hidup ini. Paskah memberitakan berita hidup. Paskah memberitakan pemberitaan tentang pemberian hidup. Tetapi kita ingat, bukan saja diberikan hidup, melainkan juga suatu penugasan untuk kita menghidupi hidup ini. Jadi bukan asal kita hidup, melainkan mari kita hidup bersemangat. Mari kita hidup bermutu. Maka dari itu kita harus menjadi kuat. Seperti yang Korintus katakan, 2 Korintus 4 ayat 7-9 katakan, kita harus kuat. Yang kedua kita juga harus mengingat apa yang Yesus sudah kerjakan dalam hidup kita. Apa sih yang Yesus sudah kerjakan dalam hidup kita? Yesus telah datang ke dunia. Yesus telah mengerjakan segala sesuatu. Ini menjadi contoh kita. Mari kita lanjutkan. Kita lihat 2 Korintus 4 ayat yang ke-10 dan 11. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Jadi mari kita belajar, mari kita ingat apa yang Yesus sudah kerjakan pada saat dia datang ke dunia ini. Kalau kita selalu mengingat, kalau kita selalu menyimpan dalam segala sesuatu yang telah Yesus lakukan kepada kita, maka kita tidak akan pernah menyangkali Yesus. Maka kita tidak akan pernah mengkhianati Yesus. Kita akan selalu hidup tenang. Kita tidak perlu khawatir apapun yang terjadi di sepanjang kehidupan kita, karena Yesus berserta kita. Ya, kita bisa lihat murid-murid Yesus. Pada saat Yesus mau disalib, kita tahu Petrus sangat lemah. Dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tapi kita lihat setelah Yesus bangkit dan Yesus naik ke surga, luar biasa. Hal pertumbuhan gereja mula-mula di Yerusalem boleh jadi merupakan gereja yang sangat berhasil. Betapa tidak, dalam sehari jumlah anggotanya bisa bertambah 3.000 orang. Kalau kita baca dalam Kisah 2 ayat 41, silakan nanti ibu dan bapak bisa baca di rumah. Anggotanya dalam sehari bisa bertambah 3.000 orang. Sungguh jumlah yang sangat fantastis. Sebuah rekor yang banyak, yang layak masuk Guinness Book of Record. Kunci keberhasilannya apa sih? Jelas bukan karena pemimpin yang hebat, bukan karena sederet gelar-gelar akademis yang ada, lulusan sekolah ternama dari luar negeri. Bukan. Kita tahu Petrus, Yohanes dan kawan-kawan, para pemimpin jemaat ketika itu orang-orang yang sangat sederhana. Ya, boleh dikata mereka adalah orang-orang desa. Mereka adalah mantan pelayan ikan. Tapi kita lihat dengan jelas bisa memberikan khotbah yang sungguh luar biasa. 3.000 orang dalam satu hari bisa bertobat. Ya, kalau kita lihat dalam zaman tersebut, filsafat Yunani
mungkin pada saat itu mungkin lebih baik didengar dan lebih menarik. Tetapi kenapa bisa menarik 3.000 orang? Karena cara hidup mereka seperti yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kalau kita baca, mereka memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa bersama. Mereka bertekun dan dengan sehati berkumpul setiap hari di rumah Bapanya di surga. Dan sebuah gereja boleh saja memiliki pemimpin yang hebat, mungkin sumber dana yang hebat, tetapi kalau tidak mempunyai relasi dengan Tuhan, ya seperti pohon yang tumbuh bukan pada tempatnya, dan lama-kelamaan akan kering dan akan mati. Ya, gereja juga seumpama tubuh kita. Kita mempunyai banyak anggota, tapi semuanya tetap erat, terkait dalam satu kesatuan. Misalnya tidak mungkin kita bisa bernyanyi dan kaki kita berjalan, sementara jari kita terjepit pintu. Tidak mungkin. Ketika jari tangan kita merasakan kesakitan, seluruh anggota lain bereaksi. Mulut berhenti bicara, mulut berhenti bernyanyi, kaki berhenti berjalan, tangan yang satu memegangi tangan yang sakit. Inilah gereja seumpama tubuh kita. Banyak anggota, tapi semuanya terikat, terkait satu dengan yang lainnya. Begitu juga kita dengan jemaat kita ini. Disinilah kita perlu pembinaan. Pembinaan kebersamaan di antara anggota jemaat ini sangat penting. Mari kita mulai bina. Semua jemaat kita, mari kita bina bersama. Karena ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, gereja boleh saja memiliki program yang hebat, aktivitas yang luar biasa, tapi kalau semua tidak menjadikan berkat, atau semuanya tidak menjadikan panutan bagi masyarakat sekitarnya, seumpama seperti garam yang sudah tidak asin lagi, selain dibuang dan diinjak-injak orang, tidak ada gunanya. Jadi gereja yang tidak menjadi berkat bagi masyarakat di tempatnya dan bagi dunia, sama seperti garam yang sudah tidak asin, selain dibuang dan diinjak-injak orang, tidak ada gunanya. Kita lihat, kita renungkan pada pagi ini, apakah gereja kita sudah menjadi berkat bagi jemaat-jemaat di sekitarnya? Kalau kita tanya kepada jemaat, kepada keluarga di sekitar gereja tersebut, apakah dengan adanya gereja kita, apakah sudah menjadikan berkat bagi mereka? Kalau mereka berkata, ya, puji Tuhan, tandanya kita sudah berada di jalur yang benar. Tetapi kalau masyarakat berkata, ya, ada atau tidaknya gereja kita di sini tidak membawa apa-apa. Bahkan lebih parah lagi kalau mereka berkata, ya, kalau boleh gereja ini tidak ada. Warning, peringatan bahwa kita harus bertobat. Kita sudah tidak searah dengan firman Tuhan. Jadi hati-hati. Mari kita bina kebersamaan di antara para anggota gereja, sehingga akan menjadikan berkat bagi yang lainnya. Dan semua masyarakat di sekitar kita akan terpengaruh dengan adanya gereja kita, sehingga mereka pun dapat diberkati. Jadi kita harus mengingat apa yang sudah dilakukan Yesus, kebaikan, kasih, dan yang lainnya. Mari kita ikuti supaya kita gereja berkembang. Tidak perlu orang yang pintar, tidak perlu orang yang hebat. Yesus bisa memakai bisa memakai orang yang menangkap ikan, orang yang melayani, dan orang yang tidak mempunyai titel dan punya apa, bisa menjadi berkat bagi yang lainnya. Bisa luar biasa dalam khotbah, bisa luar biasa menarik semua, karena mereka semua bersatu dan dekat dengan Tuhan. Yang selanjutnya, mari kita juga harus berjalan dalam iman. Mari kita lanjutkan. 2 Korintus 4 ayat yang ke-13 berkata, namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, janganlah didasari dengan kehendak kita atau didasari dengan keinginan yang tidak baik, tetapi mari kita dasari dengan iman. Seperti ada cerita, ada 2 orang yang sedang berjalan di jalan yang sempit. Tiba-tiba di depan ada batu yang besar. Orang yang tidak mempunyai visi, orang yang tidak mempunyai pikiran positif, negatif, dia berkata, waduh, saya tidak bisa jalan karena ada batu. Tetapi orang yang mempunyai visi, orang yang berpikiran positif, puji Tuhan, ini ada batu loncatan. Ya, kita tahu ketika Petrus berkata, kalau engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air.
aku akan berjalan. Yesus berkata, berjalanlah. Petrus dapat berjalan di dalam air. Dia bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika visinya dipengaruhi oleh ombak yang bergelombang, dia mulai takut dan tenggelam. Bagaimana dengan kita? Kalau kita berkata kita dapat melakukannya bersama Yesus, apapun yang sulit kita dapat lakukan. Tapi kalau kita sudah pesimis dan kita sudah negatif pikirannya, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Apalagi di zaman sekarang, virus corona yang merajalela, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi kalau kita mempunyai visi, kita bisa berjalan dengan Yesus. Berkat dan berkat akan terus kita terima. Tidak akan kekurangan kita. Apakah kita mau berjalan bersama iman bersama Yesus? Ini suatu tantangan dalam hidup kita. Yang selanjutnya kita juga harus bangkit. Mari kita lihat 2 Korintus 4 ayat yang ke-14 berkata, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Dia akan mendapatkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Ini yang paling penting. Kita harus bangkit. Artinya hidup kita dalam kebenaran, berjalan dalam kesucian bersama dengan Yesus. Tidak perlu takut, tidak perlu gentar dalam segala menghadapi tantangan yang sebesar apapun kita jalankan. Sehingga hidup kita menjadi saluran berkat Tuhan bagi setiap orang. Sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita harus menyadari ada tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Karena hidup Kristen bukan hanya menerima, tetapi juga bertanggung jawab. Di saat kita ditimpa masalah, virus corona merajalela, sehingga kita tidak bisa bekerja mungkin, kita di PHK, kita tidak bisa melakukan aktivitas lainnya, percaya bahwa ada berkat di balik semua itu. Karena kita jangan hitung masalah yang kita hadapi, jangan hitung persoalan yang kita hadapi, tapi hitunglah berkat Tuhan yang kita hadapi. Ingatlah, hitunglah berkat Tuhan yang kita terima, hitunglah kebaikan Tuhan yang kita terima. Inilah yang perlu kita pelajari. Pelajari, mensyukuri berkat Tuhan. Kita juga perlu belajar bersyukur dalam segala hal. Bahkan di tengah pergumulan pun kita harus bersyukur. Karena pergumulan mendatangkan berkat. Jadi dalam pergumulan apapun kita patut bersyukur. Kita bisa memetik manfaatnya. Pergumulan membuat kita bisa bergantung semuanya kepada Allah. Pergumulan bisa mengubah karakter kita ke arah yang lebih baik. Pergumulan bisa mendatangkan berkat bagi kita, bukan saja jasmani, tetapi rohani pun mendapatkan berkat. Ya, kita harus bangkit. Yesus sudah bangkit dan Yesus sudah naik ke surga. Yesus akan menyediakan tempat bagi kita, bagi orang-orang yang percaya. Maka dari itu kita harus bangkit. Tidak semua murid Yesus pun semuanya mempunyai semangat yang tinggi, semangat yang besar untuk terus berkarya. Kita bisa lihat, kita bisa belajar dari Thomas. Ketika kita belajar dari Thomas, kita tahu sifat Thomas adalah melankolis. Ya, ibarat film, dia itu hanya pemain figuran, jarang tampil dan jarang banyak memain peranan. Kalau kita baca dalam kitab suci, ya mungkin Thomas ini hanya masuk dalam daftar para murid saja. Hanya Injil Yohanes yang memberikan keterangan tentang Thomas. Ada 3 kejadian yang dimana Thomas tampil. Yang pertama ketika Yesus berangkat ke Yudea untuk membangkitkan Lazarus. Pada saat itu murid-muridnya mengingatkan Yesus, tempat itu pernah dia nyaris dibunuh. Yesus hendak pergi juga. Apa yang dikatakan Thomas kepada para murid yang lainnya? Mari kita ikut juga pergi untuk mati bersama-sama dengan Yesus. Yang kedua, ketika Yesus berkata dia akan pergi ke rumah Bapaknya, menyediakan tempat bagi para muridnya, dan akan datang kembali untuk membawa murid-muridnya ke tempatnya. Saat itu Thomas berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Yang ketiga, ketika para murid lainnya berteriak bahwa mereka sudah melihat Yesus sudah bangkit. Apa yang dikatakan oleh Thomas? Sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam tangan yang bekas paku dan mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ya, inilah kalau dari 3 ucapan ini kita lihat, sepintas kita mendapat kesan bahwa Thomas memang orang yang mudah putus asa. Thomas itu kecil hati dan pesimis. Dan Thomas itu menyendiri. Mengapa disebut menyendiri? Ketika murid-muridnya bisa melihat bahwa Yesus menampakkan diri, Thomas tidak. Karena mereka tidak bersama-sama dengan para murid. Inilah yang menandakan bahwa Thomas hidup menyendiri. Tetapi mengherankan,
di kemudian setelah Yesus bangkit, suatu prestasi yang sangat besar. Ya, menurut buku sejarah gereja terkemuka di abad keempat, Thomas menjadi perintis pekabaran Injil ke kerajaan Parsia. Dan menurut tradisi gereja di India, Thomaslah yang pertama kali membawa berita Injil ke India Selatan. Sehingga terlahirlah gereja Malthomas yang berkembang hingga saat ini. Dan mereka mengatakan Thomas dibunuh oleh para penentangnya. Kita lihat, tidak diragukan lagi. Dengan kebangkitan Yesus menimbulkan pengaruh yang sangat radikal pada diri Thomas, yang asalnya kecil hati, putus asa, dan tidak punya semangat, bangkit semangat dan hidup yang besar, bisa mengebarkan Injil luar biasa. Kita lihat, Yesus bisa memakai orang-orang yang sederhana. Petrus bisa khotbah 3.000 orang dalam sehari bisa bertobat. Thomas yang melankolis bisa mengabarkan Injil. Dan yang lainnya, Yesus bisa memakai kita, orang-orang yang tidak punya kemampuan, tidak punya apa, kita bisa dipakai luar biasa. Kalau kita mau hidup bersama Yesus. Yesus sudah bangkit, Yesus sudah naik ke surga. Maka dari itu kita harus menjadi kuat. Kita harus ingat selalu apa sih yang Yesus sudah kerjakan. Dan kita harus berjalan dalam iman. Dan kita juga harus bangkit. Jangan kita terpuruk terus. Mari kita bangkit. Kita lawan apapun yang ada di dunia ini. Virus corona, mari kita bangkit bersama Yesus. Bukan kita sombong, tapi kita bangkit bersama Yesus, kita lawan corona ini sehingga kita tetap sehat, kita tetap aman sampai corona ini berlalu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang sungguh indah dalam hidup kami, bahwa Engkau telah bangkit Tuhan, sehingga kami harus juga kuat. Kami juga harus mengikuti teladan-Mu Tuhan, dan kami harus beriman, dan juga kami harus bangkit seperti Engkau Tuhan, sehingga kami dapat menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kami dapat mengabarkan Injil Tuhan ke seluruh pelosok ini Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih. Demikian ibadah kita pada minggu pagi hari ini, dan sampai ketemu lagi di ibadah doa hari Selasa nanti. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.